Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, Jakarta Barat. 1. Teori komunikasi adalah abstraksi dari realitas. Yang kedua, teori itu terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip, definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Nah, yang ketiga, teori itu terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan. Yang keempat, teori komunikasi itu terdiri dari teorema-teorema atau generalisasi-generalisasi yang bisa diterima dan terbukti secara empiris. Nah, bisa kita simpulkan bahwa teori komunikasi itu merupakan konseptual atau penjelasan secara logis tentang fenomena atau peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oke, adapun tujuan kita mempelajari tentang teori dan komunikasi ini ialah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi massa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ialah pertanyaannya, selama kita belajar teori komunikasi, apa aja sih yang kita pelajari? Nah, selama kita belajar tentang teori komunikasi, yang kita pelajari yaitu satu, tentunya tentang teori dan ilmu komunikasi. Yang kedua, mengenal komponen-komponen atau unsur-unsur penting secara konseptual yang ada dalam ilmu komunikasi. Yang ketiga, kita mempelajari tentang jenis-jenis teori komunikasi. Terus kita juga mempelajari tentang pendekatan objektivitas serta subjektivitas. Kemudian kita juga belajar tentang prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang konteks komunikasi, yang dimana konteks komunikasi itu ialah yang pertama ada komunikasi intrapribadi, yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yang ketiga ada komunikasi kelompok, yang keempat ada komunikasi di organisasi, yang kelima ada komunikasi massa. Nah, tentu saja dalam setiap konteks komunikasi itu kita mempelajari perspektif dan teoritisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, teori-teori apa saja sih yang saya sudah pelajari? Nah, teori-teori yang sudah pelajari yaitu teori secara umum dan secara kontekstual. Kita bahas dulu teori secara umum. Yang pertama ada teori fungsional dan struktural. Nah, teori ini berpandangan bahwa kepercayaan atau pandangan tentang fungsi secara struktural yang berada di luar dari pengamat. Nah, yang kedua ada teori behavioral dan kognitif. Nah, teori ini berpandangan antara gabungan dari dua sisi yang berbeda, asumsi tentang hakikat dan menentukan pengetahuan. Selanjutnya ada teori konvensional dan interaksional. Nah, teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun dan mengubah kebiasaan tertentu, dan juga dalam hal bahasa dan simbol-simbol. Yang keempat ada teori kritis dan interpretif. Nah, teori-teori ini mengemukakan tentang gagasan-gagasan yang berasal dari berbagai tradisi, seperti contohnya sosiologi interpretif. Nah, teori ini sangat terkemuka di negara-negara Eropa. Selanjutnya kita membahas tentang teori-teori kontekstual. Nah, di teori kontekstual ini ada teori interpribadi. Teori ini merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang atau jalannya proses pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem saraf dan alat inderanya. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang ketiga ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini memfokuskan pada interaksi di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok ini juga
berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Teori-teori komunikasi kelompok membahas tentang dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi, serta interaksi para anggota dari kelompok itu, dan juga pembuatan keputusan. Nah, yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini menunjukkan pada pola dan bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi, melibatkan bentuk-bentuk komunikasi formal dan informal. Dan yang kelima ada komunikasi massa. Komunikasi massa ialah komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang besar. Komunikasi massa meliputi aspek-aspek komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Teori-teori komunikasi massa memfokuskan pada hal-hal yang menyangkut media, hubungan media dengan masyarakat, hubungan antar media dan halayak, aspek-aspek budaya, dan komunikasi massa, serta dampak komunikasi massa terhadap individu. Nah, selain dari teori-teori tersebut, saya juga mempelajari tentang teori yang lain. Nah, sebagai contohnya ada teori nativisme. Nah, teori nativisme ini mengemukakan bahwa manusia itu ialah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang bisa berkomunikasi secara verbal. Yang kedua ada teori kultivasi. Nah, teori kultivasi ini mengemukakan tentang peranan media massa yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial dan budaya. Next, ada teori pelanggaran harapan. Nah, teori ini berpendapat bahwa di mana realita yang diharapkan tidak sesuai. Contohnya seperti bila kita ingin direspon dari orang lain. Oke, orang lain itu merespon kita, tetapi responnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Dan selanjutnya ada normatif teori. Nah, normatif teori berpandangan bahwa seharusnya media massa dapat menampilkan hal-hal yang sesuai norma yang ada di dalam lingkungan. Seperti media massa tidak boleh menampilkan hal-hal yang berbau porno. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Nah, teori ini berpandangan bahwa manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan. Contohnya, misalnya nih, ada teman saya yang baik kepada saya. Nah, saya pun akan melakukan hal yang baik juga kepada teman saya. Oke, yang keempat adalah teori apa saja sih yang menurut saya unik. Teori yang unik menurut saya, yang pertama ada teori jarum hipodermik. Nah, teori ini berpandangan bahwa tentang pengaruh besar media massa terhadap halayak, yang dimana publik di sini tidak ada kekuatan untuk menolak informasi yang diberikan oleh media massa. Contohnya dalam hal studi kasus Indomie setelah dipublikasikan dan diiklankan kepada masyarakat berasumsi bahwa mie instan itu adalah Indomie. Tapi di sini mie instan itu ada berbagai macam merek, tetapi asumsi dari masyarakat mie instan itu adalah Indomie. Nah, yang kedua ialah teori use and gratification, di mana halayak aktif di sini, pengguna media, bisa memilih media yang dia sukai dan yang memenuhi kebutuhannya. Lihat, next yang menurut saya unik, ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat tentang sebuah isu yang dianggap penting untuk dilihat, didengar, juga dipercaya di media massa. Oke, untuk selanjutnya ini ada teori yang menurut saya juga unik, ada teori spiral of silence. Nah, sebuah teori tentang media massa yang lebih memberikan perhatian terhadap kaum mayoritas dan menekan kaum minoritas, di mana minoritas di sini cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya.
pertanyaan terakhir adalah bagaimana ketika dosen menjelaskan di kelas. Oke, menurut pendapat saya, dosen saya yang mengajar mata kuliah teori komunikasi ini sudah cukup komunikatif, informatif, juga interaktif, sehingga materi apa yang diberikan dan dijelaskan kepada mahasiswa yang termasuk saya sudah dapat gampang untuk dimengerti, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan juga bisa saya implementasikan di kehidupan saya di masyarakat. Juga sekarang saya sebagai mahasiswa mudah-mudahan bisa menerapkannya di kampus. Terima kasih. Oke, demikian video sedikit penjelasan tentang teori komunikasi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.